Subscribers yang berbahagia, hari ini saya dikontak oleh salah satu subscribers yang sedang mengalami masalah di perusahaan yang sahamnya sebagian dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi perusahaan ini didirikan atas dasar partnernya. Dia memiliki partner pemegang saham lain yang pada beberapa kesempatan mereka ada kerjasama di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini dijalankan oleh partnernya itu selaku pemegang saham juga gitu. Nah, singkat cerita, ini masalah sudah lama sebenarnya, tapi tidak kunjung juga diselesaikan karena si partner yang menjadi pengurus di perusahaan itu, ya perlu dicatat bahwa yang subscribers yang mengeluh pada saya ini adalah pemegang saham ya, dia bukan pengurus, dia hanya pemegang saham, dia sebagai andilan saja. Nah, dari dulu memang sudah mengeluh, dari tahun-tahun yang lalu sudah mengeluh. Mengapa? Karena nampaknya perusahaan ini dijalankan tidak secara transparan terhadap partner ini. Tidak pernah diadakan RUP, tidak pernah ada laporan keuangan, yang ujung-ujungnya itu uang di perusahaan habis, terus yang bersangkutan langsung mau menutup ini perusahaan dengan secara sepihak dan secara serampangan. Karena saya baru dengar pertama kali ada direktur yang berhak ataupun bisa menutup perusahaan. Saya baru dengar itu, ya. Nggak tahu apakah referensi yang saya baca itu salah atau bagaimana, saya nggak ngerti ini hukumnya seperti itu. Tapi faktanya seperti itu. Dalam sejarah tidak ada direktur ataupun direksi itu yang bisa menutup perusahaan. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi yang bersangkutan itu meminta RUP ya, RUP. RUP itu tidak pernah dilakukan karena yang bersangkutan menghilang-hilang dan terus mencoba untuk menghilangkan data-data ya, penggelapan yang bersangkutan. Malah yang bersangkutan balik mengancam untuk tidak boleh ataupun melarang dia melakukan laporan ini ke pihak kepolisian. Nah, namun karena memang sudah di luar batas katanya itu, karena penggelapan yang diduga dilakukan oleh partnernya ini sudah kelewat batas, artinya sudah betul-betul di atas ubun-ubun, sudah keluar dari ubun-ubun, maka dilakukanlah pelaporan kepada pihak kepolisian. Memang prosesnya itu harus dilakukan RUP ya. RUP itu ya kalau tidak bisa dilakukan oleh yang bersangkutan secara baik-baik, dia harus bisa dilakukan minta penetapan dari pengadilan untuk melakukan RUP paksa ya, RUP luar biasa itu tadi. Nah, itu sudah terjadi, namun masih juga dengan segala cara kecurangan yang dilakukan sehingga membuat perkara ini tidak naik-naik gitu loh. Nah, pertanyaannya yang ditajukan kepada saya, Pak, ini penyidiknya ini minta bolak-balik audit apa gitu loh. Sedangkan saya tidak punya data, Pak, tidak punya data tentang audit ini karena semua data itu dimusnahkan atau digelapkan oleh pihak lawan saya ini, Pak. Jadi bagaimana gitu? Apakah tindak pidana jadi hilang gitu? Nah, ini jadi pertanyaannya. Di video-video yang lain ya, saya pernah berbicara masalah penggelapan dalam perusahaan. Saya ulangin di tempat ini bahwa yang namanya penggelapan itu tidak membutuhkan audit sama sekali. Yang dibutuhkan itu adalah bukti permulaan di mana uang di perusahaan itu dipakai secara pribadi ataupun masuk ke rekening pribadi. Ya, karena di dalam perusahaan itu tidak mengenal rekening pribadi, walaupun itu ada alasan untuk mempermudah, apa tidak ada alasan seperti itu. Semua harus masuk ke rekening perusahaan dan itu digunakan untuk ke perusahaan. Apabila ditemukan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi, itulah yang disebut dengan penggelapan dalam jabatan. Jadi qualificer perdut. Ini yang mesti dipahami oleh kita semua ya. Saya ulangin, kalau untuk mengaudit perusahaan itu ketika kita mau menggugat ke pengadilan, pasti hakim perdata minta auditnya berapa sih yang mau digugat, itu berapa uang yang harus digugat, harus pas itu, tidak boleh secara sepihak mengklaim untuk meminta ganti rugi. Tapi kalau untuk
pidana ya, di rejim pidana ini tidak dikenal yang namanya audit. Yang dikenal itu adalah elemen-elemen yang dipenuhi baik secara komplementer maupun secara bestandard itu harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, itulah pidananya, seperti itu. Jadi saya mau pertegas ya, bagi subscribers yang bertanya pada saya, yang paling penting itu bukan berapa yang digelapkan, tapi apa yang digelapkan. Ini yang perlu dicatat semua supaya kita bisa mencapai keadilan. Alangkah tidak adilnya kalau hukum ini diinjak-injak oleh pelaku dengan memakai dalih bahwa itu harus ada memakai audit seperti itu. Penegak hukum ya satu tempo ya, hampir semua minta ini audit karena mungkin ketidakpahaman, mungkin juga saya tidak mengerti itu. Tapi catat baik-baik, di dalam elemen penggelapan tidak ada sama sekali syarat untuk mengaudit, tapi yang disyaratkan itu adalah apa yang digelapkan. Apakah benda-benda itu on hurenhut, benda-benda yang bergerak ataupun benda-benda tidak bergerak. Itu yang dilihat dari penyidikan. Untuk on hurenhut, benda-benda tidak bergerak tidak bisa itu digelapkan, tapi yang bisa digelapkan itu hanya hurenhut, benda-benda bergerak, seperti halnya benda-benda yang leveringnya secara nyata. Itu yang mungkin saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya mau juga tambahkan sebelum saya tutup ya, benda selain benda bergerak itu juga masuk dalam kelompok yang kita sebut dengan benda-benda yang ada pemiliknya. Jadi res delicti, kalau dia res nullius, benda tidak punya kepemilikan, tidak bisa juga itu namanya dalam penggelapan. Ini yang mau saya sampaikan. Nambah wawasan kita, itu harapan saya. Terima kasih. Bagi subscriber yang bertanya, tetap semangat dan sukses.